Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Indah Hidayati Saputri dari jurusan PKO. Di sini saya akan membawakan materi yang bertemakan latihan daya tahan kardiorespiratory. Berikut penjelasan materinya. Kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani menunjukkan bahwa tubuh mampu menunaikan tugasnya dengan memuaskan. Itu yang pertama menurut Sudarno. Kesegaran jasmani yang kedua menurut Sadoso Sumarjono yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih memiliki sisa cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. Bisa disimpulkan, kesegaran jasmani yaitu keadaan tubuh untuk mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga. Komponen kesegaran jasmani. Unsur yang dimiliki oleh jasmani di mana seluruh komponen tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan bersifat saling melengkapi sehingga untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang, perlu dilatih komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan yaitu ada kekuatan otot, daya tahan kardiorespiratory, fleksibilitas. Yang berhubungan dengan performance yaitu koordinasi agilitas, kecepatan gerak, dan keseimbangan. Daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah keadaan atau kondisi. Daya tahan atau endurance yang artinya keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan satu pekerjaan. Kardiorespiratory. Kardiorespiratory berasal dari gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler atau yang biasa disebut denyut jantung atau pembuluh darah atau nadi. Denyut jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Kerja jantung yang diatur oleh pacemaker atau alat pacu detak jantung dan langsung mengontrol detak jantung yang disebut sinoatrial atau SI node dan secara simultan dilanjutkan oleh kontraksi otot jantung. Daya tahan jantung berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif serta mengangkat sisa-sisa metabolisme ke alat-alat pengeluarannya. Hal itu berhubungan dengan kekuatan tegangan jantung, kerja paru-paru, peredaran darah, dan metabolisme cadangan energi dalam menghadapi tekanan, yaitu latihan jasmani dan kerja. Kualitas daya tahan jantung dan paru-paru dinyatakan dengan VO2 max, yaitu banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam 1 mili per kilogram BB per menit. Ada pola latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung antara lain. Yang pertama, gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan dan lari. Yang kedua, gerakan yang continue ritmis seperti bersepeda, jogging dengan kecepatan tertentu. Dan yang ketiga, sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Untuk meningkatkan kebugaran paru-paru dan jantung, maka frekuensi latihannya sebanyak 3-5 kali seminggu dengan intensitas 75-85% dari detak jantung normal. Dan waktu untuk setiap latihannya 20-60 menit tanpa berhenti. Denyut nadi. Berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih
mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung. Atau juga dapat diartikan sebagai perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Sifat denyut nadi ada 5, yaitu yang pertama, ada ukuran besar atau kecilnya. Yang kedua, kecepatan, cepat atau lambat. Yang ketiga, jenis gelombang, memanjang atau memendek. Yang keempat, ada irama, teratur atau tidak teratur. Dan yang kelima, ada tegangan, lemah atau kuat. Faktor yang berpengaruh ada beberapa, yaitu aktivitas fisik, suhu tubuh, obat-obatan, emosi, dan makanan. Respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan sel tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama, ada umur. Yang kedua, jenis kelamin. 3, suhu tubuh. 4, posisi tubuh. 5, kegiatan tubuh. Pengertian daya tahan kardiorespiratori menurut Landgrafitz, yaitu kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. Jika menurut umumnya, daya tahan kardiorespiratori itu kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik, kerja otot dan gerakan otot-otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Yang kedua, daya tahan jantung paru anaerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada 2 macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama ada keturunan atau genetika. Yang kedua ada umur. Yang ketiga ada jenis kelamin. Yang keempat ada aktivitas fisik latihan. Dan yang kelima ada lemak tubuh. Manfaat dari kebugaran kardiorespiratori menurut Sadoso Sumo Sarjono yaitu yang pertama, berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam tubuh. Yang keempat, meninggikan VO2 max. Yang kelima, tulang-tulang atau persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. Yang keenam, mengurangi resiko jantung koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Bentuk daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama, frekuensi. Untuk mendapatkan kebugaran jantung paru, latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Waktu latihannya sebaiknya dipilih dengan tepat. Misalnya, latihan pagi dilakukan sebelum pukul 10. Yang kedua, latihan sore dilakukan setelah pukul 3 sore. Yang ketiga, latihan pada siang hari atau pada saat suhu panas
sebaiknya dihindari. Dan yang keempat, latihan harus selesai sebelum jam 3 sebelum tidur, baik saat tidur siang maupun saat malam. Yang kedua, intensitas latihan. Intensitas latihan merupakan komponen kualitas yang mengacu pada jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu unit waktu tertentu. Ketiga, durasi. Durasi adalah ukuran yang menunjukkan lamanya waktu latihan. Keuntungan latihan daya tahan jantung. Yang pertama, pengaruh latihan terhadap kesehatan otot jantung. Yang kedua, pengaruh latihan terhadap aliran darah. Berdasarkan penelitian, volume darah yang dipompakan setiap denyutan oleh orang yang rutin berlatih lebih besar dibandingkan orang yang tidak pernah berlatih. Dan yang ketiga, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Yang keempat, pengaruh latihan terhadap pernafasan. Yang kelima, pengaruh latihan terhadap sistem otot. Cara meningkatkan daya tahan jantung, yaitu ada yang pertama, berjalan. Aktivitas berjalan dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kemudian mulai berjalan dengan langkah kaki dan lengan tangan yang harmonis. Yang ketiga, gerakan berjalan sebaiknya dilakukan tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua, berlari bolak-balik. Perhatikan cara melakukan aktivitas lari berikut. Yang ketiga, lompat tali. Aktivitas lompat tali dapat dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok. Yang keempat, jogging. Jogging adalah berlari pelan antara lari dan jalan. Yang kelima, ada fartlek atau speed play. Latihan fartlek adalah suatu sistem latihan ketahanan yang bertujuan untuk membangun, mengembalikan, atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Keenam, ada latihan interval atau interval training. Latihan interval adalah suatu sistem atau metode latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat untuk menghadapi latihan berikutnya. Yang ketujuh, latihan di sirkuit atau circuit training. Latihan di sirkuit dirancang untuk mengembangkan kapasitas paru-paru serta mengembangkan kekuatan otot. Circuit training adalah bentuk latihan yang terdiri dari atas beberapa pos atau station. Latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos 1 sampai pos terakhir. Jumlah pos antara 8 sampai 16. Istirahat dilakukan pada jeda antara pos 1 dan yang lainnya. Yang kedelapan, lari jarak jauh atau long running. Lari jarak jauh sebaiknya dilakukan di tempat yang suasana alamnya masih alami, sehingga mendapatkan udara yang segar. Yang kesembilan, run and jump in place. Yang kesepuluh, jumping jacks. Kesebelas, standing side hoops. 12, side to side hoops. 13, in and out hopping squats. 14, burpees. Untuk aktivitas lainnya ada berupa renang, bersepeda, tarian, tinju, aerobik atau lainnya. Sebelah ini. Jadi 16 hingga 24 liter. Satu kali berdenyut atau sekali pompa sebanyak 75 ml dialirkan darah. Andaikan dalam 1 menit denyut jantung 60 kali, maka jumlah darah yang dipompa. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.